Renungan GKI Anugerah Jumat 24 Desember 2021. Terang yang membawa transformasi kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, ajarlah saya taat melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini didasari dari Yohanes 1 ayat 9 sampai 13, Matius 5 ayat 16. Dengan ayat mas diambil dari Matius 5 ayat 16 yang berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perubahan hidup seperti apakah yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang mengaku sebagai murid Kristus? Pendalaman. Kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi telah membawa pembaharuan atau transformasi kehidupan kepada banyak orang. Alkitab mencatat perubahan hidup yang dramatis telah terjadi dalam kehidupan orang tua Yohanes Pembaptis dalam Lukas 1 ayat 5 sampai 25, para Majus Matius 2 ayat 1 sampai 12, dan para gembala Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Alkitab pun mencatat banyaknya orang yang mengalami transformasi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Misalnya, wanita yang mengalami pendarahan yang dipulihkan dari penyakit yang mematikan, Lukas 8 ayat 43 sampai 48, atau Zakeus si pemungut cukai yang suka merampas harta milik orang lain menjadi sangat pemurah dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Bahkan pasca peristiwa kebangkitan, pertemuan secara pribadi dengan Tuhan Yesus telah mengubah kehidupan para murid, seperti Thomas dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, Petrus dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, atau kedua murid dari Emmaus dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Tuhan Yesus adalah terang yang datang ke dalam dunia. Ia menerangi hati manusia dan melakukan pembaruan atau transformasi kehidupan dari dalam. Yohanes 1 ayat 9. Memang tidak semua orang menyambutnya, seperti dalam Yohanes 1 ayat 11. Namun, bagi setiap orang yang menerimanya, mereka akan mengalami transformasi kehidupan. Transformasi terbesar adalah perubahan status dari musuh Allah menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Semenjak perubahan itu, seseorang akan memiliki benih kemampuan untuk mengasihi Allah dalam Yohanes 1 ayat 13. Bahkan mereka dianugerahi kemampuan untuk mengabdikan diri kepadanya dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, Zakeus membawa teman-temannya untuk mengenal Tuhan Yesus. Setelah diubah oleh Tuhan Yesus, Thomas pergi dengan percaya diri untuk memberitakan Injil sampai ke daerah India. Transformasi dalam diri Petrus membuatnya berani mati demi memberitakan Tuhan Yesus. Ya, setiap orang yang bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus akan mengalami transformasi kehidupan. Selanjutnya, mereka akan didesak oleh keinginan dari dalam hati untuk membagikan pengalaman transformasi itu kepada banyak orang. Rasul Paulus berkata, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Oleh sebab itu, sebagai murid Yesus,
Marilah kita membagikan terang yang membawa transformasi itu kepada orang di sekitar kita. Dalam Matius 5 ayat 16. Jangan lupa bahwa pertemuan dengan Tuhan Yesus merupakan kebutuhan banyak orang. Banyak gereja akan menyalakan lilin untuk mengingat kehadiran Tuhan Yesus, Sang Terang Sejati. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan-Nya yang bersedia hadir di dunia. Mari kita membagikan terang lilin yang dimiliki agar membawa pengharapan dan transformasi kehidupan bagi orang lain. Kepada siapakah berita sukacita ini akan Anda bagikan? Siapakah yang akan Anda ajak untuk mengikuti kebaktian Natal di gereja kita? Tuhan Yesus datang untuk melakukan transformasi kehidupan dalam relasi manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan sesamanya.